Selamat hari Minggu, Ibu Bapa, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baiklah kita saat teduh sejenak di tempat kita masing-masing. Saat teduh dimulai. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai nats khotbah pada minggu ini tanggal 4 Juli 2021 dari kitab Markus pasal yang ke-6 ayat 6b sampai 13, marilah kita dengarkan. Yesus mengutus ke-12 rasul. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki tetapi jangan memakai 2 baju, katanya selanjutnya kepada mereka. Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikian bunyinya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai topik minggu kita adalah pergi dan beritakanlah firman Allah.
Salah satu tugas orang percaya adalah memberitakan Injil dimanapun dia berada dan kondisi seperti apapun itu, dengan tujuan meneruskan kabar keselamatan itu kepada semua orang. Hal ini dapat kita lihat dalam teks ini sebagai role model untuk memberitakan Injil itu, yakni yang pertama, pelayanan ke desa. Pelayanan Yesus ke desa-desa adalah pelayanan di Nazaret, yang dimana tahap pertama dilakukannya. Dia lakukan ini sebagai contoh kepada para muridnya untuk meneruskan berita keselamatan itu kepada orang lain, termasuk pelayanan pada zaman sekarang, bahwa masih banyak desa-desa yang belum tersentuh dengan kabar baik. Yang kedua, memperlengkapi dengan kuasa. Pemberitaan Injil adalah milik Tuhan, sehingga dialah yang memperlengkapi dengan memberikan kuasanya kepada para muridnya untuk menghadapi roh-roh jahat. Dengan adanya kuasa itu, maka para muridnya terlindungi dari mara bahaya dan dapat menyembuhkan orang sakit. Kita bisa lihat Markus 16 ayat 15. Kuasa Tuhan diberikan kepada para pemberita Injil yang hidup pada zaman ini juga. Demikian juga dia mengutus dan mengingatkan supaya memiliki strategi dalam memberitakan Injil, yakni memiliki teman yang disebut teman ada berdua-dua. Pentingnya adalah mitra sebagai mitra dalam pelayanan agar saling melengkapi satu dengan yang lain. Suksesnya sebuah pelayanan bila ada kerjasama yang baik dengan sesama pelayan, namun bukan menjadi bergeser peranannya Tuhan dalam pemberitaan Injil itu dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kesederhanaan. Kesederhanaan adalah prototipe atau simbol dari diri Yesus itu sendiri. Itulah yang dipesankan juga kepada para muridnya untuk diteladani agar mengandalkan iman dalam menjalankan misi Tuhan. Demikian para pemberita Injil sekarang ini hendaknya fokus pada panggilan, yakni pemberitaan Injil, bukan pada materi atau harta kekayaan semata. Motivasi seorang pelayan harus jelas, bukan yang pokok disampingkan, yang samping menjadi pokok. Bukan berarti menjadi pelayan tidak bisa memperoleh kekayaan, namun bukan itu sasaran pelayanan. Yang keempat, siap ditolak. Sebagaimana Yesus ditolak di tempat asalnya di Matius 13 ayat 57, demikian Yesus memberi motivasi kepada para muridnya agar tetap menjalankan misi ke tempat lain. Penolakan seseorang terhadap Injil bukan berarti kita gagal melayani, bahkan mendorong kita lebih bergiat lagi untuk memberitakan Injil ke tempat lain. Jangan pernah menyerah, tetapi tetap fokuslah pada Injil itu yang bisa menobatkan orang, yang bisa mengusir setan-setan dan menyembuhkan orang sakit. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keempat poin inilah yang penting untuk kita semua, di mana memperlengkapi kita sebagai pemberita firman Tuhan. Inilah perintah Tuhan kepada seluruh kita, orang yang percaya, yakni menjalankan misi Tuhan. Kita semua terpanggil untuk menjalani misi Injil ini di dalam peran kita yang berbeda-beda. Namun intinya adalah sama. Yang pertama, kita menerima tugas panggilan itu dari Tuhan untuk memberitakan Injil dalam konteks kita masing-masing. Maka Tuhan yang memperlengkapi kita dengan kuasa dan kasih-Nya. Yang kedua, kita menyadari gaya hidup sebagai pemberita Injil atau orang percaya pada zaman sekarang pada umumnya sudah berubah, yakni lebih pada penampilan daripada mengimani kuasa Tuhan dalam setiap hidup orang percaya. Oleh karena itu, nats khotbah ini sebagai warning bagi kita agar jangan terlalu mementingkan hal-hal yang tidak terlalu penting, namun mementingkan yang sangat penting dalam hidup ini,
yakni menghidupi firman Tuhan dan memberitakan firman Tuhan kepada orang lain. Yang ketiga, tidak semua orang menyukai kehadiran kita, atau jangan kita pusingkan atau habis energi kita dengan hal-hal yang demikian itu. Karena dari sekian orang yang tidak menyukai firman Tuhan, masih ada orang lain yang menerima kehadiran kita sehingga mereka bertobat dan kita dapat mengusir banyaknya setan-setan yang ada di sekitar kita, bahkan kita mampu menyembuhkan orang yang sakit. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tunaikan tugas panggilan ini sesuai dengan topik minggu, yakni pergilah dan beritakanlah firman Tuhan. Bagaimana kita memberitakan dalam konteks saat ini kita diperhadapkan dengan masalah pandemi COVID-19 ini yang merajalela pada akhir-akhir ini. Banyak yang sudah menjadi korban, bahkan adanya PPKM, peraturan pembatasan kegiatan masyarakat. Kiranya dengan nats khotbah ini mengingatkan kita semua agar kita tetap memberitakan Injil di tengah-tengah kehidupan yang sangat sulit pada saat ini. Agar mereka yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berduka dihibur oleh firman Tuhan. Baiklah, kita siap untuk pergi dan memberitakan firman Tuhan dimanapun dan apapun kondisi yang kita alami saat ini. Gereja hadir di tengah-tengah pergumulan dunia ini. Gereja menjawab, mendampingi kehidupan orang-orang yang mengalami kesusahan pada saat ini. Kiranya gereja bisa melakukan misi Tuhan dengan sungguh-sungguh dan sesuai dengan Tuhan sendiri. Kiranya kita bersedia untuk dipakai Tuhan memberitakan firman-Nya di tengah-tengah dunia yang sekarang sedang menangis. Selamat menunaikan tugas kita masing-masing sesuai dengan panggilan Tuhan kepada kita masing-masing. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami.
Engkau masih perkenankan kami untuk hidup menjalani kehidupan kami hingga saat ini. Di tengah banyaknya tantangan, kesulitan, bahkan ancaman di dalam kehidupan kami ini, Tuhan masih bersuara di tengah-tengah kami melalui firman-Mu ini Tuhan, yang memanggil kami untuk bersedia pergi dan memberitakan firman Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, siapakah kami ini sehingga Engkau utus Tuhan? Kiranya Engkau lengkapi kami Tuhan dengan kuasa-Mu, dengan kasih sayang-Mu Tuhan, dengan penyertaan-Mu untuk memberitakan firman Tuhan, baik atau tidak baik situasinya. Ya Tuhan, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, kami mengalami masalah besar ya Tuhan, dengan meningkatnya jumlah yang membuat kami juga bisa takut menghadapi kehidupan ini. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu dan Engkau sembuhkan Tuhan orang-orang yang sakit khususnya karena COVID-19. Engkau hiburkan mereka, keluarga yang sedang berduka cita karena kehilangan yang dikasihinya. Engkau cukupkan kehidupan jemaat-Mu yang sulit di dalam ekonominya Tuhan, apalagi pengaruh daripada pandemi COVID-19 ini. Semua dibatasi sehingga perekonomian juga tidak bebas untuk melaksanakan tugas sehari-hari. Apakah itu di perpajakan, di pasar, dimanapun Tuhan mengalami hambatan, tantangan, dan kesulitan. Kau sungguh tahu Tuhan, melihat realita kehidupan kami berserah diri padamu Tuhan dan memohon kiranya Engkau ampuni kami dan layakkan kami Tuhan, meminta agar COVID-19 ini pergi dari hadapan kami Tuhan, dan biarlah kami tenang untuk menjalani kehidupan kami ini. Ya Tuhan, kami serahkan permohonan kami ini hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.